Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pujianto. Di video ini kita akan bahas tentang algoritma YouTube dan video seperti apa sih yang dibenci oleh YouTube. Tujuannya agar nanti teman-teman bisa membuat video yang selaras dengan tujuan YouTube, yang disukai oleh algoritma YouTube, kemudian akan lebih cepat berkembang. Nah, jadi yang pertama, teman-teman harus bisa menentukan dulu dalam membuat channel YouTube atau membuat konten, itu tujuannya untuk apa. Ada banyak tujuan orang membuat konten di YouTube. Misalnya untuk personal branding, bisa juga untuk menjual produk ya, baik itu produk sendiri maupun produk afiliasi. Kemudian yang paling banyak ya, ingin mendapatkan penghasilan dari program partner YouTube ya, dengan mendapatkan iklan di video kita, kemudian kita akan mendapatkan penghasilan. Nah, teman-teman harus menentukan salah satu tujuan yang akan menjadi fokus dari channel kita. Ini berkaitan dengan algoritma YouTube, apakah nanti video kita bertentangan apa enggak dengan algoritma YouTube. Nah, jadi teman-teman, satu hal yang harus kita pahami, bahwa tujuan besar dari algoritma YouTube sebenarnya adalah ingin membuat penonton atau pengguna YouTube itu agar berlama-lama di YouTube. Dengan adanya penonton yang menonton lebih lama, berlama-lama di YouTube, tentu akan banyak iklan yang bisa dijalankan. Dengan begitu juga penghasilannya akan semakin banyak. Nah, oleh karena itu teman-teman, setelah teman-teman tahu tujuan besar dari algoritma YouTube ini, kita harus bisa membuat video yang selaras dengan tujuan besar algoritma. Misalnya gini, kalau teman-teman membuat video tujuannya untuk mendapatkan penjualan dari produk afiliasi atau produk kita sendiri, biasanya di video itu kita akan mengarahkan penonton untuk mengunjungi website tertentu, untuk keluar dari YouTube. Dan itu bertentangan dengan tujuan besar algoritma. Jadi nanti jangan heran ya, kalau video yang isinya mengajak penonton untuk keluar dari YouTube, itu akan sulit untuk mendapatkan rekomendasi, sulit untuk berkembang, dan banyak penonton di YouTube. Jadi sekali lagi kita harus menentukan dulu nih, kalau kita ingin berkembang di YouTube dengan program partner YouTube, dengan pendapatan dari Google AdSense ya, jangan membuat video yang berusaha mengajak penonton keluar dari YouTube. Dan juga link-link yang kita sertakan di deskripsi juga sebaiknya jangan ada link yang keluar dari YouTube. Misalnya kita sertakan link video lain yang berkaitan, atau link ke suatu playlist tertentu di channel kita, itu lebih baik ya, karena itu masih akan membuat penonton semakin lama di YouTube. Jadi setelah nonton video kita, akan menonton video kita yang lain. Tapi kalau link yang disertakan menuju keluar dari YouTube, misalnya link program afiliasi gitu ya, atau link ke website penjualan kita, nah itu akan dibaca oleh YouTube, dan YouTube akan tahu nih, video ini mengajak penonton untuk keluar. Hal berikutnya yang teman-teman harus ketahui, bahwa YouTube itu tahu lebih banyak tentang video kita, bukan hanya dari judul, dari deskripsi, atau dari tag yang kita berikan. YouTube tahu lebih banyak tentang video kita, mulai dari proses upload teman-teman. Saat proses upload dimulai, ya, mesinnya YouTube itu sudah membaca frame per frame dari video kita. Isinya apa gitu ya, tentang tempatnya di mana, kemudian perubahan-perubahan adegan dalam video kita, bahkan sampai ekspresi wajah kita juga dibaca oleh sistem YouTube. Dan itu semua akan menjadi data pendukung apakah video kita nanti akan dinilai bagus, kemudian direkomendasikan, atau sebaliknya. Jadi dalam kita membuat judul, membuat deskripsi, membuat thumbnail, sebenarnya lebih fokus tujuannya adalah untuk calon penonton kita, untuk pengguna YouTube, bukan untuk algoritma. Jadi sekali lagi teman-teman, ketika kita sudah menentukan tujuan membuat konten di YouTube ini untuk apa, maka kita harus lebih fokus lagi membuat konten yang intinya bisa membuat penonton atau pengguna YouTube menonton lebih lama di platform YouTube. Ya, ini penting banget ya, khususnya untuk teman-teman yang masih baru akan memulai membangun channel di YouTube. Jadi biar nggak salah langkah dan bisa memperbaiki pembuatan video-videonya agar selaras dengan tujuan YouTube. Oke, mungkin segitu dulu informasinya tentang algoritma YouTube. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin di lain waktu akan saya sharing lagi tentang hal penting yang berkaitan dengan algoritma YouTube.
Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.